Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil lazi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wattaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah atas segala rahmah dan hidayah, nikmat, hidayah dan karomah, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat bertemu, belajar meningkatkan iman dan takwa kita demi tercapainya martabat ibadah yang mabrur, ilmu yang mustajab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dari Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya di dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Wabil khusus kepada sarana syiar makom tauhid yang kita banggakan, yaitu mediasi YouTube Buya Pasaman Timur, yang selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang kita pahami, sesuatu yang wajib dipelajari kadangkala itu yang membuat kelalaian. Kenapa? Karena tidak mampunya iman mencapai makna, sehingga tidaklah keluar atau terhijab maksud rahasia Allah di dalam tersiratnya Al-Quran. Kemampuan untuk membaca tersirat adalah dasar pokok utama dari kebenaran membaca tersurat. Kenapa dikatakan pokok kebenaran? Membaca pertanda harus tahu dan mengenal tanda apa dikala ilmu itu
diturunkan dalam bentuk hijaiyah. Kalau kita membaca hijaiyah tidak mengerti makna, berarti kita tidak mampu memikirkan apa yang kita baca, apalagi yang akan kita sampaikan berbagi ilmu dan wawasan ini pada sebuah qasamullah, sebuah sumpah, sebuah ketetapan dari Allah, yaitu kitabullah adalah suratul Yasin yang dinamakan Sayyidina Mursalin atau perjalanan umat. Perjalanan umat dari tiada menjadi ada, kembali kepada tiada. Ini adalah sebuah pernyataan. Siapa yang berjalan dari tiada menjadi ada, setelah ada barulah tiada, dan tiada itulah yang ada. Ini ditentukan kebenarannya oleh isbatnya sebuah ayat, yaitu keputusan daripada kalam disebut dengan Yasin. Mana hakikat yang muncul dalam Yasin kita sebut dengan muqata'ah. Muqata'ah itu ada kemampuan 3 perkara. Pertama, ada kemampuan yang membaca, mengenal. Yang kedua, yang dia baca. Yang ketiga, yang dia bacakan. Nah, ini kalau muqata'ahnya tidak benar atau tidak dengan muqata'ah, maka bukan Sayyidina Mursalin. Ini bukan bimbingan atau sebuah perjalanan, atau dikatakan keputusan. 10 amal besar dalam kodrat, 10 kodrat besar. Ini adalah kodrat yang ditentukan oleh isbat, yaitu 8 dan sifat 20. Maka dikatakan pada ayat 82, 8 adalah menandakan 2 perkara, yaitu 8 batang tulang pada zahir, 8 surat panjang pada Al-Quran. Ini dinamakan sifat 20, karena hijriah hanya 8 adalah 20. Atau kita kenal jam 8 adalah jam 20. Jadi inilah dikatakan keputusan muqata'ahnya. Qasamullah ada pada Yasin 82. Di 82 ini menentukan sebuah keputusan siapa sebetulnya manusia itu. Dan ini misterinya kita lihat pada kalam kun fayakun. Yang dikatakan kun fayakun menimbulkan suatu tanda tanya. Kenapa alif lenyap di dalam kata kun dan fayakun, tetapi memunculkan huruf nun yang didomahkan, ya, huruf nun yang didomahkan. Di sini ada kehadiran domah pada 2 perkara. Pertama, domah kun dengan yakun, artinya domahnya ada pada kun dan fayakun. Tapi fa ini menandakan sir alif kasroh a, berarti nyata. Pertemuan kun dengan fayakun atau yakun ini menandakan ia terwujud pada wujud zahir. Maka fa adalah sir. Nah, menurut hukum hijaiyah, fa adalah sir, sementara ya adalah wujud sir. Dinamakan ya munculnya alif kasroh a atau nyata. Tetapi kenapa di saat kun tidak diperlihatkan alif,
tapi dimunculkan ada nun atau hayat, itu memiliki tanda baca domah. Berarti domah ini sama-sama kita pahami dalam hukum hijaiyah adalah sir atau dikatakan rahasia. Apa yang menjadi perhatian di kekosongan alif pada kun dan alif pada yakun? Kekosongan ini adalah keputusan. Kalau kita tidak mampu melihat rahasia kun pada yakun, maka kekosongan ini benar-benar kosong, artinya tidak berarti. Tapi kalau kita mampu melihat, mengambil keputusan dari kun sirnanya alif, yakun sirnanya alif, di sini kita harus membongkar supaya nyata adanya wujud dari kun, wujud dari yakun berbentuk fa sir, alif kasroh a, fa. Tapi kalau kita tidak mampu melihat makna yang terkandung dari kehilangan alif pada kun fayakun, maka kita tidak bisa mendapat keputusan. Kita tidak mampu memberikan keputusan. Berarti 82 adalah 2-nya kali 8. Ini tidak akan mampu kita mengambil keputusan. Jadi dalam hal ini saya akan berbagi ilmu dan wawasan. Kenapa? Hayatun al-insani wal qudratun sirun alal kun wa ala fayakun wal ulama wa warisa fil anbiya. Artinya apa? Orang yang mampu melihat rahasia kun itu dengan nyata, fayakun itu dengan nyata, maka itulah ulama yang pewaris para nabi, firasyatul anbiya. Tapi kalau belum dia mampu, masih berupa ayat dan tidak mampu melihat kauli dari ayat tersebut, maka yasin bagi dia belum berupa qasam, belum berupa ketetapan, belum berupa sumpah bagi dirinya. Berarti innaka laminal mursalin, dia tidak mampu memperjalankan. Nah, sekarang kita akan coba berbagi tentang wawasan yang ada pada kandungan tersirat alif pada kun, tersilatnya alif pada fayakun. Sebetulnya fa ini ya adalah sesuatu yang tidak terlihat, ya juga tidak terlihat, ya. Tapi kun dan kun, tiga kata, tiga huruf dengan fa dan yakun, kun juga tiga huruf. Ini menandakan tiga huruf sir dan ya adalah u, potensi zahir tapi sir rahasia ya. Maka kun adalah sebuah tersirat. Jadi di mana perbedaan dua kun? Nah, ini kita lihat di fayakun itu Allah menitipkan sebuah pertanda bahwasanya di fayakun tersebut didirikan sebuah waw, ya. Berarti dalam pembacaan kaun, ya. Jadi kaun. Jadi di situ ada waw. Waw dalam istilah tasawuf disebut dia. Dia. Nah, sementara
Hu itu adalah dia. Dia tidak terlihat. Kodrat dari tidak terlihat masih sifatnya nun domah u. Sama dengan kun. Kun tidak memiliki waw, tetapi murni domah u. Di sini adalah nun domah u. Nah, ini diterjemahkan yang menjadi domah u yang tersurat pertama disebut dengan amruhu. Inilah ruhu. Ruhu ini adalah sebuah ruh tunggal, ya, ruh tunggal yang mana disebut dengan ketunggalan atau aku. Nah, sementara ketunggalan dari Maha Tunggal, nah ini disebut ketunggalan atau disebut ahad. Tapi kalau tunggal, Maha Tunggal, ini disebut dengan wahid. Nah, wahid ini disebut dengan aku, ahad, kaun, waw disebut dengan dia. Dia ini bersifat ketuhanan, sementara aku, hu pada kun adalah Tuhan. Ini ada berdirinya Tuhan pada ketuhanan yang berwujud sir rahasia disebut ya. Ya adalah sebuah kodrat tempat bermohon. Ini adalah makna dari hijaiyah. Di sini kita akan melihat di dalam pembacaan, apakah kita memang ketergantungan kepada tidak terlihat. Kalau itu tidak terlihat, kita akan bertanya, di mana yang tidak terlihat? Tidak terlihat ini bukan goib, ya, tetapi sebuah hakikat batin yang disebut dengan an. Nah, syai'an. Nah, inilah yang dikatakan syai'an. Ya. An ay yakulla, ay itu ya, yakulla. Nah, disinilah baru kita paham bahwasannya ya kun faya. Inilah fa ini adalah disebut dengan ay yakulla, maka lahu. Nah, lahu ini artinya la pertama adalah hu hakiki dan hu kedua adalah hawu yang hakikat. Hawu yang hakikat. Jadi di sini ada hakiki dan hakikat dibentuk dizahirkan. Aku dizahirkan untuk menyembah. Maka di sini adalah ya. Nah, gitu ya. Ya ini disebut dengan am, ya, amruhu. Dan an itu adalah batinnya Tuhan, batinku. Am yang terlihat. Nah, am ini di mana dasar terlihatnya? Di sini Ar-Rahmani Ar-Rahim. Nah, awal dan akhir alif dan mim. Am. Maka di sini disebut dengan zahir, ya. Di sini innama amruhu. Nah, izza arada, karena arad adalah kehadiran yang sangat cepat disebut dengan petir atau kilat. Nah, arad lahu, inilah pernyataan dua kali hu. Hu pertama berkodrat la, karena la itu adalah lam dan ha. Alam dan alif domah u. Sir. Lam adalah ha, alif domah u adalah sir. Nah, ini dinamakan dengan hu, u. Jadi ha ditambah hu. Ini yang dari kodrat la. Nah, ya, la. Nah, disebut lahu. Nah, kun. Nah, lahu. Ya. La dengan hu itu sama. Cuma hakikinya hu ada pada la. Dan hakikatnya ada pada kata hu. Nah, itu disebut dengan kaun. Nah, kalau kaun itu adalah dia, ada waw. Nah, siapa dia?
Nah, ini yang kita lihat pada kata Allah. Allah memiliki sir rahasia waw tadi, ya, yaitu waw yang ada di fayakun, dinamakan dia, waw atau hu atau dia, Allah, Allah. Nah, jadi sementara kun adalah hu, nah ya, aku berarti hu Allah, aku adalah Allah, hu Allah. Nah, jadi dengan itu kita sudah memiliki wawasan. Nah, mana ilmu dari wawasan itu? Nah, kita akan melihat mana keputusan dari kun dan fayakun tadi. Nah, keputusan adalah usul dan asal. Ya. Keputusannya adalah usul dan asal atau asal usul. Nah, mana yang asal dan mana yang usul? Yang usul adalah hu, yang asal adalah hau. Ini yang dikatakan faya kaun, kaun, ya kaun. Nah, fa adalah zahir dari keduanya disebut dengan sir. Nah, itu makanya fa, ya, maka titiknya dua, titik satu yang ada pada kun dan titik satu ada pada fayakun. Ini diadakan di pada huruf ya yang menelan titik dua di pada huruf ya. Nah, di sini ketemunya ya kun. Di sini barulah kita mengambil amruhu. Am adalah penampakan, ruhu, ruhku. Nah, ini baru bersifat ruh, jatuh dia pada posisi wujud utusan, rasul, rasul. Nah, ya kan? Nah, cuma di fayakun jatuhnya ke rasul. Kun adalah Allah, la ilaha illallah, kun, wa Muhammad Rasulullah, fayakun. Nah, fa memperlihatkan pada sifat batin bagi Allah adalah wajah, mukhalifatul lil hawadis, yang tidak terlihat. Sementara yang dikatakan fayakun adalah sebuah wujud kezahiran Allah. Ada mim, ada ha, ada mim, ada dal atau Muhammad. Nah, inilah kun kata Allah, fayakun kata Muhammad yang diucapkan oleh zahirnya ayat. Jadi orang yang tidak melihat di dalam huruf kun dan fayakun adalah yang membaca huruf tersebut. Yang membaca huruf tersebut adalah wujud yang terlihat, dan yang dibacanya adalah usul dari yang membaca. Ini harus jelas dan bisa diberikan kekadiman dalam membaca. Maka dikatakan qasamullah, keputusan Allah. Jadi para hadirin kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada amanah Allah bahwa saja Al-Quran itu milik orang yang berpikir. Jadi kalau dia tidak berpikir, dia akan membaca sebagai ayat. Ya, dia membaca sebagai ayat. Tapi kalau orang yang berpikir, dia bukan membaca ayat, tetapi membaca qauli dari ayat tersebut. Ini yang dikatakan dengan Yasin. Ya, itu adalah suatu perjalanan wujud. Sementara sin adalah hayat. Inilah perjalanan hayat. Ini makanya dikatakan karena dia adalah kun fayakun, asal usul, maka inilah ayat untuk perjalanan disebut dengan Sayyidina Mursalin, perjalanan seseorang. Apapunkah itu, adakah niat, adakah tujuan, adakah doa, hanya orang yang mampu membaca dan mengenal tersirat, maka disitulah Allah memperjalankan maksud dan tujuannya pada kata kun fayakun. Maka dikatakan ayat qasam atau dikatakan ayat pengadilan Al-Quran, hakimnya Al-Quran. Kalau Yasin adalah sebuah keputusan, qasamullah Sayyidina Mursalin. 4.
umat memperjalankan atau diperjalankan. Jadi begitu pentingnya. Jadi kalau dalam sebuah hajat, baik dalam suatu kewajiban pada perjalanan kodrat Allah pada berpulangnya seseorang kepada almarhum dirinya, maka dia harus diperjalankan dengan Yasin. Kenapa? Yang dijadikan atau yang dikiblatkan dalam Al-Quranil Hakim, nah ini adalah kodrat kembali kepada asalnya. Ini yang disebutkan Al-Hakim atau kembali kepada tanah. Bukan tanah asalnya, tanah Al-Hakim awal jadinya. Itu dikatakan wal Qur'anil Hakim. Wal Quran itu adalah kodrat, Hakim itu adalah asalnya, tempat kembalinya, hakiki dari ayat. Jadi kalau dikatakan oleh Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran atau Yasin di depan seorang mayat, belum lagi dengan ilmunya, belum dikuburkan, tetapi ribuan malaikat berbondong-bondong menyembahyangkan almarhum jasad tadi untuk dan membawa keberangkatannya ke sisi Allah. Sebelum dikuburkan, tapi almarhum itu sudah sampai di sisi Allah. Kalau kita membaca Yasin berupa qasamullah atau ilmunya, berupa ketentuan Allah. Ini yang dikatakan dengan kebenaran seseorang dengan mengenal muqato'ah. Muqato'ah dia adalah siapa yang membaca, apa yang dibaca, dan siapa yang dibacakan. Jadi kalau ilmu sudah sampai kepada seorang mayat, belum mayat itu sampai dipulangkan kepada makamnya, kepada Al-Hakim, bukan tanah tetapi Al-Hakim, tapi dirinya setelah sampai ke sisi Allah sebelum jasadnya sampai ke liang lahat. Ini keberuntungan bagi orang yang membaca Yasin dengan memiliki ilmu muqatoahnya. Jadi demikian untuk wawasan dan ilmu pengetahuannya. Silakan dijalankan untuk kebenaran. Insyaallah mudah-mudahan terijabah dengan baik dan Allah ijabah perjalanannya, baik hajat maupun arwah. Karena apapunlah itu, tanpa kebenaran muqatoahnya tidak akan pernah sesuatu tersirat akan berjalan atau terjadi. Kalau kita tidak paham muqatoahnya Yasin, siapa dan apa rahasia kun fayakun tersebut, maka tidak mungkin kita tahu dari mana dan akan kita antar kemana. Kalau hanya keranda mayat masih bisa kita buat, tapi kalau keranda diri adalah hakikinya Yasin. Jadi dengan kita memiliki ilmu dan wawasan ini, mudah-mudahan tercapai dan tidak menyalahi dari aturan Al-Quran dan hadis. Insyaallah mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Demikian untuk berbagi wawasan dan ilmunya, mudah-mudahan mustajab dan berkah dunia akhirat. Akhirul zaman, wabillahi wa taufiq ala rasuli wa ruhuli walillahu walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.